Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit malaria. Nah, sebelum kami membahas penyakit malaria, siapa sih di antara kita yang tidak mengenal yang namanya penyakit malaria? Ayo, siapa? Nah, pada umumnya pasti kita tidak asing lagi yang namanya penyakit yang satu ini. Nah, penyakit yang satu inilah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk akan bergerak dan berkembang biak dalam tubuh manusia. Nah, kita jangan sepele terhadap penyakit yang satu ini loh, karena penyakit yang satu ini juga bisa menyebabkan kematian. Nah, bahkan di luar negeri, penyakit yang satu ini bisa menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi di negara tersebut. Bahkan jangankan untuk tingkat perekonomiannya, tingkat untuk pariwisatanya pun semakin menurun hanya karena penyakit malaria ini. Maka dari itu kita harus mengerti bagaimana cara pencegahan dari penyakit malaria dan kita harus mengenal bagaimana gejala-gejala dari malaria tersebut. Nah, bagaimana? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gejala-gejala penyakit malaria. Yang pertama itu tubuh merasakan sensasi dingin dan juga menggigil. Yang kedua itu demam. Kita akan mengalami demam jika kita sudah terkena penyakit malaria. Yang ketiga itu sakit kepala. Itu juga memang sering kita mengalami sakit kepala, tapi penyakit malaria ini memiliki perbedaan sakit kepala antara sakit kepala dengan biasanya. Yang selanjutnya itu mual dan muntah. Kita juga akan mengalami mual atau juga muntah. Yang selanjutnya itu kejang. Biasanya kejang ini terjadi pada penderita malaria di usia muda. Yang selanjutnya itu tubuh berkeringat diiringi dengan kelelahan. Kita akan merasa tubuh akan berkeringat diiringi dengan kelelahan. Gejala malaria yang selanjutnya itu tubuh kita berkeringat dan juga kelelahan. Kita akan sangat kelelahan seperti kita sangat membutuhkan istirahat. Yang selanjutnya itu nyeri pada tubuh. Kita akan merasakan nyeri pada tubuh kita ketika kita sudah mengalami penyakit malaria. Baiklah, terima kasih. Yang saya jelaskan dari tadi itu adalah ciri-ciri atau gejala dari penyakit malaria. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi dari Manababan. Saya semester 5 dari Pariwisata Budaya dan Keagamaan Kristen. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang pencegahan malaria. Yang pertama, tindakan terhadap manusia. Edukasi adalah faktor terpenting pencegahan malaria yang harus diberikan kepada setiap pelancong atau petugas yang akan bekerja di daerah endemis. Mengajarkan tentang cara penularan malaria, risiko terkena malaria, yang terpenting pengenalan tentang gejala dan tanda malaria. Pengobatan malaria, pengetahuan tentang upaya menghilangkan tempat perendukan, melakukan kegiatan sistem kewaspadaan dini. Dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang cara pencegahan malaria, seharusnya menghindari dari gigitan nyamuk dengan menggunakan pakaian lengkap, tidak menggunakan kelambu, memakai obat penolak. Yang kedua, kemoprofilaksis atau tindakan terhadap Plasmodium. Walaupun upaya pencegahan nyamuk cukup efektif mengurangi paparan dengan nyamuk, namun tidak dapat menghilangkan sepenuhnya risiko terkena infeksi. Dipergunakan upaya tambahan, yaitu kemoprofilaksis untuk mengurangi risiko jatuh sakit jika telah digigit nyamuk. Beberapa obat-obat anti malaria yang saat ini digunakan sebagai kemoprofilaksis adalah chloroquine, mefloquine atau belum tersedia di Indonesia, primaquine dan sebagainya. Dosis kumulatif maksimal dengan pengobatan pencegahan. Yang C, tindakan terhadap vektor dan pengendalian secara mekanis. Sarang atau tempat berkembang biak serangga dimusnahkan. Misalnya dengan menggunakan mengeringkan genangan air yang menjadi sarangan nyamuk. Termasuk dalam pengendalian ini adalah mengurangi kontrak nyamuk dengan manusia, misalnya memberikan kawat nyamuk pada jendela dan jalan angin lainnya. Yang berikutnya merupakan parasit nyamuk. Bacillus guinesis merupakan salah satu bakteri yang banyak digunakan, termasuk golongan cacing nematoid yang mampu memberantas serangga.
Dengan ditemukan sebagai jenis bahan kimia yang bersifat sebagai pembunuh serangga yang dapat diproduksi secara besar-besaran, maka pengenalan serangga secara kimiawi berkembang pesat. Sekian dari penerangan saya tentang pencegahan malaria. Terima kasih. Yang pertama itu membakar anti nyamuk sehingga memberikan asap yang tidak disukai oleh nyamuk. Dan yang kedua, menghilangkan genangan air. Pertama itu, karena air merupakan salah satu asap perkembang biakan tidak disukai oleh nyamuk yang dimulai dari jentik-jentik hingga berkembang jadi nyamuk dan sebagai sarang bagi nyamuk terhadap genangan air tersebut. Kedua, menghilangkan genangan air. Berikutnya, pencegahan sekunder dari penyakit malaria. A. Pencarian penderita malaria. Pencarian secara aktif melalui screening, yaitu dengan penemuan dini penderita malaria dengan dilakukan pengambilan slide darah dan konfirmasi diagnosis seperti mikroskopis atau rapid diagnosis test, dan secara pasif dengan cara melakukan pencatatan dan pelaporan tujuan kasus malaria. Berikutnya, B. Diagnosa dini ataupun gejala klinis. Diagnosis malaria sering memerlukan anamnesis yang tepat dari penderita tentang keluhan utama seperti demam, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. C. Pengobatan yang tepat dan adekuat. Berbeda dengan penyakit lainnya, malaria tidak dapat disembuhkan meskipun dapat diobati untuk menghilangkan gejala-gejala penyakit. Malaria menjadi penyakit yang sangat berbahaya karena parasit dapat tinggal dalam tubuh manusia seumur hidup. Yang berikutnya itu pencegahan tersier. A. Penanganan akibat lanjut dari komplikasi malaria. Kematian pada malaria pada umumnya disebabkan oleh malaria berat karena infeksi virus falciparum. Manifestasi malaria berat dapat bervariasi dari kelainan kesadaran sampai gangguan fungsi organ tertentu dan gangguan metabolisme. Prinsip penanganan malaria berat yaitu dengan pemberian obat malaria sedini mungkin. B. Rehabilitasi mental atau psikologis. Pemulihan kondisi penderita malaria memberikan dukungan moral kepada penderita dan keluarga di dalam pemulihan dari penyakit malaria, melaksanakan rujukan pada penderita yang memerlukan pelayanan tingkat lanjut. Demikian untuk pencegahan penyakit malaria. Terima kasih. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya yang telah menyaksikan video kita. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tangtung, Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan semester 5, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Horas.